bisa membuat kesalahan kecil tuh jadi fatal. Misalnya kalian ngasih penawaran harga ke A itu harganya $1.000 per ton misalnya. Ke si B itu $900 per ton. A dan B ini kenapa harga berbeda? Mungkin kalian tuh punya produk yang berbeda. Karena kan kalau kita hubungkan dengan ilmu supplier yang kalian udah dapat di tantangan ini sebelumnya, kalian udah cari beberapa produk, cari beberapa spesifikasi, yang dimana juga ada beberapa harga. Nah, kalau misalnya si bayarnya udah deal nih dengan harga 1.000, terus dokumennya karena nggak rapi, berantakan, kalian ngeliat kayak, oh 900 kalian nih si buyer. Kalian kasih 900, terus si bayarnya ngerasa, loh, kok 900? Nanti kalau kalian bilang, oh iya, sorry mister, ini 900 kemarin karena yang kualitasnya gini-gini, udah nggak mau dia. Nah itu bisa jadi kesalahan fatal yang darinya mau closing jadi nggak closing. Hati-hati makanya. Jadi ada strategi pengelolaan data dan dokumen yang efektif. Jadi kalian tuh harus menata dokumen dengan baik. Ya, data dan dokumennya harus dengan baik. Karena ini membuat kalian tuh punya akses cepat dan efisien ketika nanti ada callback atau misalnya ada respon dari buyer tertentu. Nah, dan juga ini melindungi informasi penting yang seperti tadi gue udah bilang, ya. Dan juga nggak cuma itu, tapi kalian juga bisa mencegah kehilangan atau lupa informasi vital seperti kontak penting, catatan biaya, dan dokumen resmi. Dan juga membuat kalian punya pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, untuk langkah sistematis penataan tuh biasanya gue lakukan pertama pemeriksaan dulu kelengkapan, semuanya valid, semuanya benar, lalu diindeks. Jadi disusun sesuai abjad kah, subjek kah, wilayah kah, tanggal kah, atau nomor. Nah, biasanya nomor gue taruh yang paling belakang. Kenapa? Karena kalau nomor kan bisa agak bingung ya. Gue bisa kalau nggak negara, ya abjad. Dan juga kalian tuh harus tanda dan sortir. Meskipun mungkin kalian ngerasa kayak, ah ini kan semua tersimpan di komputer gitu ya misalnya. Ya tetap aja waktu kalian mau mengarsipkan dan kalian data dokumen misalnya di Google Drive, di cloud, itu juga perlu hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena ya balik lagi kalau kalian nggak taruh di cloud, cuma taruh di laptop, tiba-tiba nanti laptopnya rusak, nah itu kan jadi masalah. Jangan sampai bisnis yang harusnya bisa jadi miliaran malah jadi hilang semua cuma gara-gara dokumennya hilang, kontaknya hilang. Jadi hati-hati sekali. Ya. Nah, kalau misalnya fisik dan digital, sebenarnya kalau fisik ya kalian biasanya taruhlah, gue juga kadang-kadang suka ngeprint kayak gitu, karena gue jadi punya bukti gitu loh kayak, oh yang ini, yang ini dokumen yang lain gitu. Dan juga digital, taruh di cloud semuanya, Google Drive itu yang paling umum. Ya, nah ini sebenarnya tips mencegah hilang atau lupa. Sebenarnya basic banget, tapi gue pengen kalian tuh tahu, karena gue nggak mau kesalahan kecil itu jadi fatal. Makanya di tantangan 90 hari ini, meskipun hanya 3 bulan 90 hari, tapi kalian dapat semua informasi yang sangat-sangat penting dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya pertama harus melakukan backup rutin. Jadi ada data digital yang disambungkan ke cloud, dan juga spreadsheet-nya terorganisir tadi gue udah bilang, dan kalian juga harus bisa memusatkan dokumen. Misalnya area khusus di ruang kerja kah, atau misalnya di eh, kamar sih sebenarnya ya boleh juga, boleh iya boleh enggak, tapi biasanya gue tuh taruhnya di ruang kantor supaya semua nyaman, gue kunci. Dan juga kalian juga ini ya, maksudnya perawatan berkala itu lebih tepatnya kalau memang ada dokumen yang kalian pengen buang dipastikan kembali kalau itu dokumen memang udah nggak kepake. Jangan sampai ya ya buang 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 karena udah terlalu banyak malah dokumen yang dibuang dokumen yang kepake. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini pernah gue eh, lakukan ya. Maksudnya gue pernah tidak melakukan hal seperti ini. Akhirnya ketika ada 3 buyer datang sekaligus, gue tuh jadi lupa ini tuh buyer yang mana, harganya berapa gitu. Meskipun kalian bilang, ah kan semua harga sama ya. Nggak juga, tetap harus didata. Karena setiap buyer tuh punya requirement yang beda-beda. Jadi gue pengen kalian tuh bisa mensortir, nanti tugasnya juga gue pengen kalian tuh upload-upload di Google Drive, bikin folder-folder, di screenshot lalu di upload sebagai tugas supaya gue ngelihat bahwa kalian ini ngerti gimana caranya bisa memanage dan mengorganisir dokumen-dokumen penting di dalam bisnis ekspor kalian.
Selamat datang buat teman-teman yang udah ngikutin sampai hari ke-49, dan di materi ini itu bakalan seru banget, menjadi satu skill baru yang kalian bakal dapet tentang elevator pitch deck. Elevator pitch product. Jadi elevator pitching ini sebenarnya gue udah lakukan ini tuh ratusan kali. Gue udah jago banget lah kalau Special hal-hal branch. seperti ini. Jadi elevator Alex pitch itu Jojo. sebenarnya adalah bagaimana kalian bisa menjelaskan But he's like satu bisnis kalian dan dirangkum dalam waktu 1 menit. Nah, gue baru pertama kali tahu apa yang namanya elevator pitch itu ketika waktu itu gue ada meeting dengan investor, salah satu venture capital di Jakarta, dan gue udah janji nih jam 1, cuman ya balik lagi namanya venture capital kan sibuknya minta ampun. Jadi ketika gue nyampe ke lantai, let's say ke lantai 30, terus gue ngelihat orang yang gue mau temenin juga mau turun, karena dia bilang dia ada janji meeting yang lebih penting, jadi gue tuh dihiraukan begitu saja. Nah, ketika dia bilang, "Ya udah, coba jelasin deh." Nah, itu perjalanan dari lantai 30 sampai ke lobby, itu tuh gue harus bisa jelasin. Nah, itu yang namanya elevator pitching. Jadi, bagaimana gue bisa merangkum itu dalam waktu 1 menit. Kalau kalian belum bisa merangkum bisnis kalian dalam 1 menit, artinya kalian tuh belum ngerti sama bisnis kalian sendiri. Kalian tuh belum ngerti apa yang kalian mau, kalian belum ngerti cara dapat supply-nya gimana, kalian belum ngerti cara menjual produknya seperti apa, marketingnya gimana, dan lain sebagainya. Nah, apa aja sih yang di dalam pitch deck itu? Ya sebenarnya seluruh hal-hal yang berhubungan dengan bisnis kalian. Fungsinya buat apa? Sebenarnya ini sangat-sangat kepakai waktu nanti kalian mau ketemu sama investor, waktu kalian mau ketemu sama buyer, kalian mau ketemu sama supplier gitu ya. Karena nggak mungkin bisnis itu nggak ada berhubungan dengan orang lain. Kalian tuh harus bisa berhubungan dengan semua orang. Nah, dan semua orang itu nggak punya waktu yang panjang untuk dengerin ocehan kalian. Mereka waktunya juga terbatas. Dan bagaimana kalian bisa, bilangnya apa ya, meyakinkan mereka dalam ocehan 1 menit kalian. Nah, itu yang terpenting. Ya, tadi gue bilang, penjelasan singkat itu penting karena perhatian terbatas itu saat ini tuh semua orang tuh nggak punya waktu yang banyak untuk ngabisin waktu ngobrol. Kalau mereka orang penting, mereka tuh sibuk banget. Nggak kayak teman kalian yang kayak, ngopi yuk, ngopi jam 7 malam, ngoceh sampai jam 12 malam. Enggak. Kalau orang penting itu waktunya terbatas. Mereka bilang kayak 1 menit gitu misalnya. Dan juga ini ada riset menunjukkan 80% keputusan calon pembeli terjadi dalam 60 detik pertama interaksi. Jadi untuk membuat mereka tertarik atau tidak, itu tuh ketahuan dari ocehan 1 menit kalian. Ini sama pentingnya ketika kalian nanti pitching ke pembeli. Iya, pitching ke buyer atau misalnya kalian pitching ke supplier, pitching ke investor. Misal ya, ini gue kasih contoh. Gue punya produknya adalah produk furniture. Dan gue bilang, dan gue targetnya adalah buyer. Otomatis kan semua kebutuhan yang gue harus omongkan adalah semua yang berhubungan dengan si pembeli. Gue bilang kayak gini, "Oke mister, perusahaan kita itu udah berdiri sejak tahun 2000 dan perusahaan ini itu udah ekspor ke 15 negara. Perusahaan ini tuh bener-bener fokus sama customisasi. Jadi kalau misalnya kalian, mister punya produk yang mister mau punya, kasih ke kita bakal bikin R&D-nya itu dalam waktu cuma 2 minggu. 2 minggunya kalian mister nggak usah bayar, itu semua ditanggung sama perusahaan kita. Dan selanjutnya nanti mister akan kita siapkan produk dengan packaging yang udah bakalan final, seperti nanti bakal mister order selanjutnya. Dan ini harganya kita berani jamin kompetitif dibanding sama kompetitor lain. Jadi nggak usah khawatir, karena kalau nanti mister beli produk kita dan mister nanti mau jual di retail, ini tuh mister masih bisa angkat harganya 5-10 kali. Jadi pitching 1 menit kayak gitu, kalau lu dengerin gue tadi itu kan menarik banget kan. Jadi tanpa kalian sadar, gue tuh emang naruh poin-poin yang penting, yang di highlight. Pertama, tahun 2000. Oh, ini kredibel. Udah 25 tahun ini perusahaan berdiri. Customisasi. Oh, nanti gue bisa custom nih, berarti masih Julio nih. Sampel cuma 2 minggu. Wih, cepet juga ya. Berarti kalau nanti gue mau bikin sampel yang macam-macam, sama dia lebih cepat dibanding sama yang lain. Terus udah gitu, sampelnya free. Wih, gila. Cakep juga nih, free. Udah gitu, bahkan sampelnya udah all in sama packaging boxnya, supaya nanti si mister bakal berpikir, si pembelinya, wih, enak juga sama dia ya.
gue udah dapat visualisasi nanti barang yang gue beli kayak gimana. Jadi poin gitu, tek 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 gitu loh. Jadi nggak yang kayak eh ini ya Mister ya, gini ya, enggak gitu. Ya, jadi teman-teman harus bisa yang seperti gue lakukan. Nah, jadi kalian tuh harus pertama kenali dulu target audiensnya siapa. Nah, terus manfaat-manfaatnya apa yang kalian mau kasih itu apa? Pakai bahasa yang sederhana, nggak usah yang kompleks gitu ya, puyeng mereka. Nanti akhirnya baru call to action. Jadi kayak, jadi gimana? Jadi ditembak gitu loh. Iya gimana Mister? Coba aja dulu langsung sampelnya. Nah, itu membuat mereka tuh tertarik dibanding kayak, jadi nggak ada waktu mereka untuk kayak, enggak deh gitu, enggak, jangan kayak gitu, itu karena itu belum jago namanya. Nanti ini menurut gua di hari ini kalian juga harus latihan terus ngomong sama diri kalian sendiri, ngomong sama teman kalian, ngomong sama orang tua kalian, ngomong sama partner bisnis kalian. Kalau kalian udah ngerasa pede baru kalian keluar ngomong sama the real eh, orang yang kalian mau ajak kerja sama ya. Yang tadi gue bilang, ceritakan dulu solusinya, sertakan data pendukungnya, berikan contoh nyatanya, visualisasikan. Jadi ketika kalian cerita, kalian tuh harus membuat dia bervisualisasi tentang apa yang terjadi. Gitu. Nah, itu tadi ke buyer karena furniture. Nah, anggaplah gue sekarang jadi seorang trader. Ya, seperti kalian hari ini belajar menjadi seorang trader ekspor tanpa produk. Nah, kan kalian butuh supplier. Anggaplah kasusnya masih sama, furniture. Tadi gue bilang, eh, apa namanya, perusahaannya dari yang 2000-an. Karena kan gue ngomong ke buyer tadi cerita gitu. Anggaplah kita stick dengan cerita itu. Nah sekarang gue mau dapetin supplier. Gue bilang kayak gini, halo Pak Ageng, salam kenal Pak Ageng, saya Julio. Nah kebetulan saya punya banyak buyer potensial yang mereka tuh fokusnya di customisasi furniture. Saya udah lihat nih perusahaan-perusahaan sejenis nggak ada yang bisa kayak Pak Ageng. Nah Pak Ageng ini sebenarnya saya ngelihat potensinya luar biasa untuk dimaksimalkan sampai ke luar negeri. Kalau sekarang mungkin Bapak udah ekspor, tapi menurut saya ini potensi bayar saya ini besar nih Pak. Dia kalau udah bisa hit 1 kali, mungkin dia bisa hit 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Nah, saya ngerasa ini bisa saya bantu nih Pak Ageng nih. Nggak cuma Pak Ageng yang bantu saya, tapi saya juga bisa bantu Pak Ageng. Ini kita bisa buat namanya simbiosis mutualisme. Nah, Pak Ageng nggak usah fokusin sama biaya sampel. Biaya sampelnya tenang aja, pasti dibayar. Nah kalau misalnya pasti dibayar kan Pageng juga enak. Jadi bikin sampel, jadi intinya Pageng tuh cuma fokus kerja. Nah kalau dikasih kayak gitu, kemungkinan supplier tuh akan lebih tertarik dibanding buyer. Karena buyer itu kan ngeluarin uang, tapi kan kalau supplier dapat uang. Jadi kalau kalian kasih yang seperti itu, mereka udah pasti oke. Nah sekarang permasalahannya, kalian udah tahu cerita ini. Buyer nggak usah bayar untuk sampelnya. Si supplier mau dibayar, nah masalahnya uang siapa kan. Nah elevator pitch ini tuh kepake untuk ke investor juga. Jadi kalian tuh jadi gini, pengusaha yang hebat, pengusaha yang bisa berorkestra. Dia bisa menciptakan orkestra yang cantik gitu ya. Gue ke investor, gue bisa bilang kayak gini. Jadi sama lah, ini biasa dulu gue lakukan ini ke investor. Iya, jadi Pak, misalnya Pak Robert. Ini Pak Robert, jadi saya punya bisnis. Bisnis saya ini sebenarnya adalah ekspor furniture dan kita aggregate banyak supplier-supplier di Indonesia dan kita buat mereka itu bisa ekspor ke luar negeri. Jadi kalau bicara soal buyer, tenang aja, saya udah punya database bayarnya banyak sekali. Saya udah gabung ke komunitas-komunitas pembeli di luar negeri dan saya memang fokusnya di furniture. Jadi saya punya beberapa furniture supplier di Indonesia yang bisa saya ajak kerjasama. Nah, kalau dari marginnya saya sendiri, itu saya minimal 10%. Jadi kalau misalnya supplier jual $200, saya udah pasti ambil 220 dan $20 itu bersih. Itu per unit. Sedangkan satu kontainer itu bisa muat kurang lebih 3.000 unit. Jadi satu kontainer itu mungkin kurang lebih bisa dapat $60.000. Dan target saya dari bulan ini sampai 1 tahun ke depan, itu saya bisa hit di 50 kontainer dengan cara saya bisa dapetin beberapa buyer bla 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 bla. Nah, sekarang saya punya perusahaan seperti ini, butuh investment, mau nggak? Nah, skema investasinya juga beda-beda. Nah, itu nanti kita bisa bahas. Call to action-nya di situ. Tapi yang penting adalah nge-hit dulu hook-nya. Oh, gila, nggak punya buyer gini. Nggak punya barang tapi bisa kayak gitu. Nanti pasti dia ada callback tuh, dia pasti ada feedback. Emang bisa kayak gitu? Bisa. Gojek
nggak punya aset, tapi dia bisa gede sampai sekarang. Kenapa? Karena asetnya adalah motornya si driver. Tokopedia nggak punya produk, tapi dia bisa gede. Kenapa? Karena dia pakai produk UMKM. Begitu juga saya, Pak. Saya bisa bikin kayak gini karena saya mempelajari konsep mereka dan lain sebagainya. Nah, itu yang kalian tuh hit dan kalian tuh harus kasih contoh nyata. Itu butuh kemampuan, butuh knowledge, butuh apa ya namanya? Butuh kemampuan kemampuan untuk memvisualisasikan karena mereka itu satu menit itu mereka kalau cuman data gitu mereka bingung. Makanya waktu cerita menggunakan tangan, gerakan dan lain sebagainya ini membantu dia memvisualisasikan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kalau kalian bisa seperti ini, kalian tuh udah top banget. You name it, mau bisnis ekspor tipe kayak gimana pun udah pasti kalian bisa lahap. Begitu juga yang gue lakukan hari ini di Amerika, you name it, bisnis gue sekarang udah masuk ke beberapa channel distribusi yang besar-besar, gue nggak bisa sebut apa namanya, tapi besar-besar, dan itu powerful sekali, dan gue menikmati bilangnya apa ya, keuntungan dari punya skill yang gue baru ceritakan seperti tadi ke kalian. Semoga kalian juga bisa belajar, dan harapannya kalian bisa ngerti apa yang harus kalian lakukan terhadap bisnis kalian sendiri. Oke, semuanya menarik banget nih ya teman-teman ya. Mungkin ada satu orang nih, udah dari mana aja nih, boleh absen dulu di chat ya, jangan di ini biar nggak berat. Absen dulu dong sebelum kita masuk ke materinya teman-teman. Oke, Tangerang, Tangerang, Bandung, wah Berau jauh sekali dari Kalimantan. Jadi Berau siap, Pasuruan siap, Banjarbaru, Kalsel. Timur Palembang, oke, paling jauh berarti Medan nih, Medan sama Berau ya. Oke teman-teman. Oh Makassar ada yang paling jauh. Oke teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini penting banget ya teman-teman. Oh di yang Ternate, siap siap. Wah jauh sekali Ternate, siap. Ini permasalahan tentang administrasi atau arsip ya teman-teman. Yang mungkin sebelumnya saya ingin ingetin dulu pertanyaan nanti di akhir ya teman-teman. Nah kalau di hari pertemuan kedua dalam satu minggu itu biasa kita bahas bulan kedua teman-teman. Nah bulan kedua ini bahasnya tuh tentang teknis banget nih. Makanya tadi teknis tentang bagaimana kita siapin dokumen-dokumen, habis itu siapin bagaimana track recordnya si buyer. Nah ini nih kita bahas di bulan kedua teman-teman. Makanya teman-teman yang mungkin loncat-loncat atau mungkin nggak pernah ngikutin ini, ikutin dulu aja karena memang aturan dari Koyo begitu kita akan loncat-loncat belajarnya kalau karena ini free ya teman-teman. Nah balik lagi, jadi di hari pertama, pertemuan pertama itu akan bahas di bulan pertama yang tadi saya tunjukin. Nah, bulan pertama itu bahas apa? Itu fundamental ekspor banget, teman-teman. Bagaimana tentang apa sih ekspor itu, terus habis itu bagaimana cara ekspornya itu ada di bulan pertama. Nah, bulan kedua ini masuk ke teknis-teknis nih. Kayak gini nih kan teknis banget nih. Teknis tapi yang nggak dipelajarin tapi harus dipelajari, ya intinya gitulah. Pokoknya teknis yang penting banget, yang akhirnya di bulan ketiga itu adalah buyer, di mana ketika tadi kita ketemu buyer, kita udah dapat gambaran besarnya nih, bagaimana kita menjelaskan bisnis kita dalam 1 menit, bagaimana kita bisa menjadikan bisnis kita itu singkat, padat, jelas, kayak gitu. Nah, itu kan diselesaikan dari dokumen yang tadi disiapkan ataupun pengalaman kita di bulan pertama tentang produknya juga, nih, produk knowledge. Nah, ada salah satu penarikan yang mungkin materi yang menarik di sini adalah perorganisasian atau dokumen lengkap. Nah ini mungkin orang salah mengartikan dokumen itu maksudnya seperti COO, seperti fitosanitari yaitu masuk juga. Cuman maksud dari organisasi atau administrasi ini adalah teman-teman tuh harus tahu. Kadang kita tuh chat sama buyer A, kita tuh lupa buyer A ini tuh siapa ya? Dia dari negara mana ya? Jangan sampai udah panjang kali lebar si bayarnya sudah mau beli ternyata si bayarnya kita lupa nih. Ternyata bayarnya ini maunya kasarnya kalau di seafood tuh maunya ikan bawal banci gitu. Ternyata yang dimaunya ikan bawal yang lain gitu. Nah itu kan malah menjadi problematika baru tuh teman-teman. Kenapa? Karena tadi nggak kita data teman-teman. Makanya wajib banget menurut aku. Kalau aku sih selalu bikin, kalau saya pribadi saya bikin tiga 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 sistem atau tiga apa namanya tiga hal yang saya akan tunjukin ke dalam negosiasi. Nah itu masuk ke level nya tadi atau mungkin bagaimana negosiasinya ya teman-teman. Sorry kalau agak kaku. Nah jadi dari tiga sistematis yang saya pahami ya. Kalau misalkan ini POV saya ya bukan POV-nya Korea ya, bukan di materi ini tambahannya.
3 itu adalah pertama, kita tuh adalah masa kenalan. Masa pengen tahu dulu nih. Nah, itu biasanya saya nggak akan jualan sama sekali. Tapi saya mau ngobrolan dulu sama buyernya ini. Ketika buyernya mau balas chat saya gitu. Atau mungkin balas emailnya, balas ininya. Saya harus tahu dulu nih, bisnisnya itu skala apa? Skala besar kah? Skala kecil kah? Karena itu akan menentukan nanti kita ke next step-nya. Kalau saya ya, kalau saya kayak gitu. Kenapa? Ketika pertama ini saya akan tahu nih hobi si buyer apa. Terus habis itu misalkan dia itu negaranya seperti apa, misalkan Timur Tengah itu rata-rata Muslim, berarti sesama Muslim saya bisa minta POV mazhab atau POV agama Islam di negara sana kayak gitu, karena saya juga Islam gitu. Nah, itu saya selalu ngobrol kayak gitu, makanya buyer itu akan happy tuh, biasanya happy dan lebih dimanusiakan. Kenapa? Karena rata-rata eksportir atau seller itu menghubungi ke buyer atau ngobrol sama si buyer itu fokusnya ke beli barang gua. Sedangkan kan si buyer ini, ya untuk apa gue beli barang ke lu? Gue sudah eksis, gue sudah ada tanpa ada lu. Nah ini kan kita harus geser teman-teman. Makanya saya tuh biasa tahu, misalkan si bayarnya ini biasa ngambil dari Vietnam, biasa bayarnya itu ngambil dari apa namanya, dari Afrika untuk di kopi ya. Nah itu tuh saya tahu, oh ternyata dia fokusnya sekarang ngambil dari Vietnam. Nah terus kenapa dia menerima saya sebagai orang Indonesia nih, sesama Asia? Padahal Vietnam dan Afrikanya tuh sudah stoknya udah bagus, maksudnya stabil. Terus kata dia, oh ternyata Vietnamnya ini masih kurang bisa dipercaya. Salah satunya kualitinya yang naik turun naik turun. Kadang bagus banget, kadang kurang, kadang ya nggak bagus lah, malah di reject. Nah itu tuh menjadi problematika tuh, makanya dia mau coba bagaimana kualitinya Indonesia. Apakah kualitas Indonesia sama dengan harga yang lebih mahal sedikit nggak apa-apa. Nah itu kan berarti kita udah mulai masuk kedua tuh. Oh saya sudah tahu nih si bayarnya bisa diajak negosiasi untuk geser atau untuk minimal coba dulu kirim sampel ke sana. Cocok nggak sampelnya gitu. Nah, biasanya kalau yang ketiga, nah orang itu juga selalu berpikir negosiasi. Ini saya kasih bold ya, negosiasi itu nggak selamanya closing atau dealing teman-teman. Jangan pernah berpikir ketika kita ngobrol sama orang A, kita harus dealing dan closing. Jangan mindsetnya seperti itu. Kalau misalnya seperti itu, kita akan melakukan segala cara untuk si buyernya ini atau si calon pembelinya ini beli sama kita. Sedangkan si buyer ini mungkin punya referensi lain yang akhirnya, ah nih orang freak banget sih, nih orang terlalu jualan banget, pasti orang pasti males tuh rata-rata. Makanya saya selalu ngelihat dari satu dan kedua ini apa orang kalau misalkan si kedua ini kita ngobrolannya itu kurang dalam, kurang deep ya, saya akan menjadikan si buyer ini teman, teman dulu, teman dan atau mungkin sebagai teman sharing dulu aja. Karena itu satu 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 kemajuan juga teman-teman. Bagaimana kalian dari out of nowhere dari Indonesia tiba-tiba bisa kenalan sama orang luar negeri dan orang luar negeri itu balas kalian dengan bahasa Inggris kalian yang mungkin ada yang bagus ada yang jelek lah. Kalau saya termasuk bahasa Inggris yang cowboy. Kadang-kadang si buyer, what do you mean? Misalnya, can you translate in Google kayak gitu-gitu. Jadi si buyernya tuh minta kayak gitu kadang-kadang gitu ya. Karena saya pede aja gitu ngechat ataupun ngobrol gitu ya. Nah, si buyernya itu nah itu tapi bukan untuk menghina kita sebagai kita read England ya atau mungkin kita nggak bagus bahasa Inggris ya cuman agar persepsinya sama. Nah itu wajar banget tuh kayak gitu. Nah karena saya sudah ngerasa berteman tuh biasanya si buyer ini tuh akan rekomendasikan saya ke buyer A, B, C, D, E. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu nih karakter buyer ini ternyata nggak cocok sama kita. Maksudnya apa? Contoh, ternyata dia fokusnya untuk mencari kopi yang murah, kopi pixel kalau bahasanya di kopi kopi pixel atau kopi asalan non grade. Nah, kopi asalan dan non grade itu pasti fokusnya tuh adalah murah-murahan. Yang paling murah, yang paling laku, yang paling akan berangkat ke kontaineran. Tapi kalau misalkan saya fokusnya grade satu, berarti kan nggak cocok nih sama bayarnya nih. Nah, kalau saya paksakan, si bayarnya maunya grade satu tapi harga asalan, biasanya joncos dong, teman-teman. Nah, makanya, tapi kalau kita bangun temanan dengan yang baik ya, dia once ketika dia punya temen atau mungkin eksportir yang butuh kopi apa si bayarnya temennya itu perlu grade satu, dia tahu, oh Elba jualan grade satu. Saya rekomendasiin ke Elba deh. Makanya saya tuh sering banget dapat bayar seperti itu. Rekomendasi dari teman, dari eksportir, dari buyer sendiri. Kenapa? Karena saya nggak memastikan si buyer ini harus closing sekarang. Gitu ya, fokusnya ada closing sekarang. Jadi kita berharap closing tapi bukan sekarang. Kita bikin bola salju dulu teman-teman. Kenapa?
Kalau kalian berharap hari ini closing, berharap hari ini langsung dapat apa namanya langsung dapat buyer dan langsung beli, ya kemungkinan besar asumsi kalian atau ekspektasi kalian akan dibantahkan dengan realita yang ya nggak seperti itu, nggak se apa namanya nggak segampang itu. Bahkan teman-teman yang mungkin udah belajar atau udah mulai praktek email dari Desember kemarin, kan Desember itu di 24 ke atas atau 22 ke atas Desember itu pembalasan email tuh pasti lambat atau bahkan nggak dibales. Nah, tiba-tiba tanggal 8 dibales, tanggal 12 dibales, kemarin tanggal 14 dibales. Nah, itu banyak banget yang cerita sama saya kayak gitu. Kenapa? Karena kita bicara based on data. Orang luar negeri itu tanggal 24 sampai 5 Januari itu emang liburannya mereka. Jadi kalau mereka liburan holiday, mereka nggak mau diganggu, teman-teman. Nah, kamu datang sebagai negosiasi yang harus closing. Ayolah Pak, beli Pak, beli Pak, beli Pak. Orang lagi mau liburan, pikirannya nggak mau bisnis, nggak mau negosiasi, kamu tawarin bisnis terus, ya pasti bakalan cabut, teman-teman. Bakalan bahkan mungkin diblokir atau ya udahlah saya males. Kenapa? Karena nih orang nggak punya buyer lain nih. Kan beda ya. Kalau misalkan kalian sudah punya 20 buyer yang ngechat kalian, ya kalian tuh akan fokus sama yang balas-balas aja. Nah, itu yang terjadi sama saya. Makanya banyak yang jadi temen dan banyak juga yang beneran pengen apa bahkan banyak yang jadi temen dan banyak juga yang ngasih rekomendasi. Nah, saya akan fokus dulu nih ketika intensitasnya tinggi ya saya akan fokuskan kepada intensitas yang tinggi yang maksudnya intensitas tinggi itu seperti dia interest sama barang kita kayak tadi kita ngobrol itu dengan elevator pitch-nya tadi kita bahas tentang ini dan itu keuntungannya bla bla bla. Nah, ini kan intensitasnya tinggi tuh. Nah, itu jangan sampai kita telamain. Atau bahkan mungkin kemarin ada terjadi salah satu eksportir, calon eksportir bisa ekspor, dia itu mau ditelepon sama buyer. Tapi karena produk knowledge-nya kurang, di month satunya dia nggak terlalu in-deep, maksudnya dia nggak benar-benar turun ke lapangan, akhirnya dia ketakutan untuk angkat telepon. Dibilang, sorry, saya sibuk, I'm busy, I'm basi. Nah, si buyer baca kalimat itu, padahal sebelumnya si buyer bilang, telepon saya kalau kamu sudah free. Telepon saya kalau kamu sudah ready ya. Nah, terus si baik apa si si ekspor itu dengan polosnya bilang, "Sorry saya sibuk." Udah, si buyer itu langsung naik pitam, "Selesaikan sibukmu dan jangan hubungin saya lagi." Nah, itu kan menjadi tanda kutip lagi negosiasi yang salah ya, teman-teman. Itu kalau saya bisa katakan itu salah. Kenapa? Karena semua orang sibuk, semua orang punya waktunya sendiri. Makanya tadi Koyo bilang, semua orang tuh kalau orang-orang besar, apalagi yang existing impor ataupun B2B kayak gitu ya, mereka hanya punya waktu 3-5 menit, 3-5 menit, bahkan mereka nggak mau males-malesan chat-chatan, mereka mau Zoom meet kayak gini, mau Git meet, kamu jelasin barangnya, kamu saya telepon langsung, siap nggak, ready nggak? Nah itu salah satu yang kita sebagai eksportir, walaupun bahasa Inggris kita jelek, teman-teman, is okay teman-teman, tetap aja telepon. Nah kalau misalkan kalian pakai kayak Gmeet kayak gini ya, kalian bisa juga pakai yang namanya di bawahnya itu ada tulisan CC. Kalau kalian teman-teman lihat di aplikasi kalian nih, di Gmeet kalian nih, ada tulisan CC, kalian pindahkan ke Indonesia. Ketika saya ngomong bahasa Inggris itu otomatis ke translate teman-teman. Jadi kalian juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini. Makanya teman-teman tuh harus benar-benar ya sudah siap nggak siap harus berjalan teman-teman. Nah yang paling penting adalah produk knowledge-nya. Even though kalian tidak bisa mengucapkan bahasa Inggris ya, kalian bisa menggunakan bahasa isyarat-isyarat. Misalkan kopinya bulat-bulat, misalkan kayak gitu. Nah kalian tunjukin size-nya seperti ini. Nah kalian lupa bahasa Inggrisnya size 18 itu size 18 misalkan gitu. Kalian size 18 kayak gitu segini segini. Jadi si apa namanya si buyer pun akan ngerti oh maksudnya adalah size bin-nya itu besar kayak gitu. Size bin big misalkan kayak gitu. Padahal harusnya kan bahasanya kan size bin 18 atau 22 gitu. Nah, itu bisa dijelaskan kalau misalkan di copy ya kayak gitu. Nah, cuman karena kalian itu terlalu parno atau mungkin panik kalian yang size bin big. Nah, itu oke juga tapi kalian tunjukin green bin-nya yang besar. Nah, itu kan menjadi visualisasi lagi tuh. Makanya nyambung banget sama Koyo bilang tadi. Makanya materi ini tuh lumayan menarik ya teman-teman. Maksud aku kalau teman-teman yang lagi mau coba ekspor itu tuh kalian tuh harus belajar bagaimana cara negosiasi sih. Saya bilang kayak gitu. Kenapa? Negosiasi itu bukan hanya ke buyer, ingat teman-teman, ke supplier pun juga harus. Kenapa? Karena kalau kalian tidak menerapkan negosiasi kepada supplier,
supplier akan menganggap kalian hanya akan beli putus. Sedangkan kalian nggak akan pernah beli putus sama si buyer, sama supplier, sorry. Kenapa? Karena kalian akan mengorganisir pembelian sangat banyak, misalkan 18 ton, 15 ton. Nah, itu kan nggak mungkin sehari jadi, teman-teman. Prosesnya nggak mungkin sehari jadi. Apalagi kalau di kopi, dari cherry-nya dipetik, dari cherry petik itu habis itu di huller. Di huller itu masih ada dua huller. Huller pertama adalah pemisahan dibersihkan dulu, terus dibersihkan sama biji sama kulitnya, habis itu dijemur, habis dijemur itu dihuler lagi, akhirnya jadi biji yang bersih gitu. Nah, itu panjang banget tuh, itu nggak mungkin 1 hari 2 hari. Nah, kalau kalian tidak baik-baik dan kalian tidak negosiasi dengan benar dengan supplier, ya supplier akan menganggap ya LB cuma seorang pembeli aja. Ya sudah, saya kasih barangnya, dia nggak ngerti kopi juga, ya sudah. Intinya sini kasih saya barangnya, saya kasih grade 1. Nah, kita kasih grade 1, kita pun karena nggak pernah turun lapangan dan nggak ngerti barangnya grade 1 seperti apa, kita malah dikasih grade 2 atau grade 3 tuh. Memang mirip ya, kalau grade 2 tuh ke grade 1 tuh agak-agak mirip. Cuman kalau kita teliti tuh beda banget, teman-teman. Nah, dari sini kan kita bisa lihat tuh bagaimana pemahaman kita tentang negosiasi, bagaimana kita cara ngobrol sama si buyernya ataupun sama supplier, yang akhirnya itu membuat make up deal gitu, teman-teman. Nah, sama juga sama supplier, beberapa kali supplier yang menurut saya agak red flag. Red flag itu dalam artian dia itu sombong banget. Sombong itu dalam artian gini, saya nggak mau buka, saya nggak mau divisit kalau kamu tuh nggak ada pembelian. Nah, nggak salah, suppliernya nggak salah, teman-teman. Jangan menyalahkan juga. Cuman bagi saya itu red flag. Red flag itu dalam artian, gue mau jualin barang lu, tapi gue nggak punya ilmunya, ya please tell me what, misalkan berikan produk katalognya aja lah. Nggak usah kamu kasih penjelasan tentang kopinya, kamu kasih produk katalognya aja. Produk katalognya kan jelas, ada moisturizernya berapa, size beannya berapa, habis itu grade-nya apa, originnya dari mana, varietasnya apa. Nah, itu mungkin cukup juga, teman-teman. Makanya kalau dia sampai nggak mau ngasih produk katalog dan dia bilang dia nggak mau di kalau nggak ada orderan, itu sudah sangat red flag. Saya nggak akan mau fokus kerjasama sama orang ini, ya hanya sekedar teman, dan say no aja. Saya sekedar tahu, oh si supplier ini dari daerah ini kayak gini, namanya ini. Nah, nanti kadang-kadang nih, teman-teman, ketika kalian turun lapangan terus kalian ngobrol sama ini, Pak, saya pernah ngambil dari daerah sini, namanya ini, kok kayaknya riuh banget ya. Iya, saya juga pernah ketipu. Oh iya, saya juga pernah, kayaknya jangan jangan ngambil dari sana deh, gini-gini. Itu biasanya kayak gitu, teman-teman. Kalau misalkan sama kamu aja respect, sesama supplier kopi juga biasa respect, teman-teman. Itu kalau pengalaman saya ya, teman-teman. Makanya integritas kita di dalam dunia ekspor, dalam dunia bisnis gini, negosiasi kita tuh sangat dipegang teguh ya, teman-teman. Jangan pernah kalian membuat kesalahan yang apa ya, yang bodoh lah kasarnya kayak gitu. Kalau kesalahan yang bodoh itu, mau kalian sembunyi atau kayak gimana, pasti akan terdengar suaranya. Oh, si Elba ini masalahnya di sini, si Elba itu pernah begini, Elba itu pernah itu, pasti akan ada obrolan, teman-teman. Makanya hati-hati, dan kalian harus coba be nice juga. Jangan bener-bener boleh kalian bener-bener kayak pengen transaksional aja, saya beli barangnya, tes timbang itu boleh, tapi kalian juga harus ngerti produk knowledge-nya. Makanya banyak 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 materinya tentang negosiasi, dan mungkin nggak mungkin sempat ya, teman-teman ya. Makanya kita mau fokus ke pertanyaan dulu aja deh, teman-teman. Jadi kalau ngejelasin tentang elevator pitch, bagaimana cara kita memberikan ini, teknik-tekniknya tadi udah dijelasin, cari highlight poinnya, cari ininya, itu bisa diulang lagi nanti, teman-teman ya. Oke, kayak gitu. Terus terakhir, biasanya itu kalau saya selalu akhiri dengan yes or yes. Jangan 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 fokus ke yes or no. Kalau yes or no, Pak, jadi Bapak mau ngambil barang, mau ngambil baju A atau baju B? Karena dua-duanya bagus nih, Pak. Jangan pernah bilang, Pak, Bapak jadi mau beli kopinya nggak? Kalau bilang kayak gitu, Pak, si buyer ada opsi untuk enggak. Tapi kalau misalkan si buyernya, saya bilang, jadi kamu mau ngambil grade 1 atau asalan? Nah, itu kan yes or yes, teman-teman. Dia mau nggak mau harus pilih salah satu tuh. Dia mau pilih asalan atau mau pilih grade 1 kopi. Nah, itu tuh selalu usahakan seperti itu. Kalau misalkan kalian mau closing. Tapi kalau misalkan tadi be a friend, ya kalian boleh juga dengan cara, ya Kak, Bapak jadi mau beli kopinya atau enggak. Karena
saya nggak ada paksaan, kalau misalkan Bapak nggak cocok ya nggak masalah. Nah itu berarti kalian sudah pastikan si buyer-nya bukan untuk jadi pembeli ya teman-teman. Makanya tiga tiga hal yang tadi saya pegang itu selalu saya lakukan. Satu, saya akan tracking bayarnya dari mana, saya dapat dari Google Map kah, dari Gmaps, dari LinkedIn, dari email, dari website. Saya akan tracking dulu, terus kenalan sama si bayarnya. Kalau dapat namanya, saya cari sosial medianya, saya stalking lah, pokoknya stalking dia benar ekspor atau enggak, dia punya kafenya atau enggak. Biasanya itu ke data semua teman-teman, karena mereka pembisnis teman-teman, pasti punya nama brand barang. Nah itu bisa di cross check. Nah kalau memang sudah cross check, secara nggak langsung kita sudah memvalidasi si bayarnya juga teman-teman. Nah yang kedua, setelah kita memvalidasi bayarnya, kita mulai masukin kalimat-kalimat kayak sedikit-sedikit menjual, sedikit-sedikit mengarahkan untuk pembelian, tetapi sembari kita memberi entertainment yang kayak tadi menghibur, misalkan bertanya tentang keislaman di Timur Tengah seperti apa. Dan kalau kita punya POV di Indonesia misalkan nggak kunut, mungkin teman-teman yang ngerti subuh itu di sini kunut, di sana nggak kunut. Nah itu kita bisa bertanya atau sharing. Oh di sini nggak kunut kayak gini-gini, di sini setelah sholat itu kita doanya bareng-bareng kayak gitu. Kita itu boleh itu kita pakai buat sharing-sharing santai lah, sharing-sharing ringan kayak gitu. Oke. Nah mungkin gitu dulu teman-teman. Nah kalau ada yang mau angkat tangan, pertanyaannya akan dibuka ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang tulis di chat akan dibaca setelah ada tulisannya. Oke, oke teman-teman, langsung ada angkat tangan. Siap, Ahmad Fahril. Oke, Ahmad Fahril. Dari mana dan mau tanya apa nih? Kita kenalan lagi. Halo, Pak Ahmad Fahril. Iya Mas Pak Elvan. Yusuf. Siap. Siapa? Mau tanya apa nih? Dari mana mau Perkenalkan, tanya apa? ya saya Ababil asal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Ini izin Mm-mm. bertanya cuma berbeda dengan topik yang dibahas, apakah boleh ya Mas? Boleh, boleh, aman-aman. Apa tuh? Ya jadi misal kita dapat kontrak dari buyer, nah itu sudah di Mm-mm. DP 30% dengan TT ya. Terus, terus Mm. sisa 70%-nya itu kan sebagai eksportir pemula, buyer masih belum yakin itu apakah memungkinkan untuk dilakukan dengan transaksi metode LC ya Mas. Jadi 30 TT terus sisa 70%-nya pakai LC. Bisa, Apakah aman akan itu mah terjadi? bisa. Bisa juga itu bisa. Oh, Paling nanti gini, kalau misalkan nanti LC-nya 70% dipastikan, Mas. Kenapa? Karena jangan sampai LC-nya LC usance. Jadi LC kan banyak tuh, ada 14. iya. Ada LC back to back, ada LC ini itu pokoknya banyak banget. Nah, itu harus benar-benar dipahamin, Mas. Jangan sekedar apa LC revocable asset atau kayak gimana, itu harus benar-benar dipahamin dan tahu nih LC ini apa. Kayak gitu mas, karena Oh, kalau iya, iya. misalkan 30%-nya dapat nih ternyata LC user 60 hari, LC user 60 day, berarti Hmm. barang itu sampai dulu ke buyernya, habis itu 2 bulan kerja, 2 bulan jam kerja, baru ada uang transfer masuk ke Mas Faril. Oh, iya. Dapat nggak Pakai tempo BOB-nya mas? gitu Mas ya? Nah, jadi Mas Faril itu harus ngobrol sama suppliernya, itu mungkin kalau misalkan supplier yang nerima LC ya mas ya, berarti uangnya Iya. ditahan sampai 4 bulan lebih loh mas, cash Oh, flow-nya. iya, iya. Nah, makanya Mas Dan, kan karena materinya bukan LC, maksud aku LC itu banyak dan maksudnya harus benar-benar dipahamin. LC outside kah, LC usance kah, LC back to back kah, atau LC apa kayak gitu-gitu. iya, Atau iya, clean siap, siap. LC. Nah, itu Paham. banyak banget lah. Terus nanti dari LC itu nanti ada lagi turunan-turunannya kayak SBLC kayak ini. Nah, itu tuh perangkat atau draftnya tuh yang harus kita pahamin tuh. Kayak gitu-gitu, Mas. Jadi banyak banget, harus benar-benar dipahamin dulu. Dan kalau misalkan nanti memang dapat LC, diskusi sama bank, gitu Mas. Iya, Jangan iya, langsung siap. terima ACC. Kenapa? Karena jujur, kalau misalkan kayak LC beberapa negara, ya memang ada tanda kutip, dia mempermainkan di LC-nya di MT-nya. Nanti mungkin kalau ada waktu lagi, nanti di bulan ketiga, pertemuan ketiga itu di hari ke-87. Nah, harusnya sih udah mulai deket-deket ya. Mungkin berapa minggu lagi, itu akan aku bahas tentang LC itu. Dari awal sampai akhir, kayak gitu. Oke? Ya, siap. Itu dulu. Terima kasih Mas. Kalau misalkan skema kayak gitu tetap bisa kok Pak. 30% TT, 70% LC, atau bahkan 100% LC juga bisa. Aman itu. Oke? Tergantung bayarnya Oke, aja. Oke? siap. Siap. Thank you, Pak.
Lanjut ke siapa nih? Miss Variodis Rio. Oke, Ayo, siap. Rio. Makasih banyak Bang Oh, Elba. dari mana dan mau tanya apa nih? Ya, Kenalan lagi saya nggak? dari Ternate, Pak. Maluku Utara. Boleh. Lanjut. Siap. Menurut saya mau tanya sedikit tentang free on board sebenarnya, Pak Elba. Kalau free on board itu kan cost-nya kan dihitung sampai di pelabuhan, Pak ya. Kalau XW itu kan XW sama FOB itu kan nggak termasuk biaya freight kan. Nah, berarti kalau misalkan biaya freight itu si bayarnya punya forwarder sendiri ya, Pak ya? Atau gimana, Pak? Nah, ini menarik banget nih. Harus dipahamin juga, free on board itu kan FOB itu on board, Mas. Iya. Jadi pemahaman Mas itu hanya mempraktikkan sampai di pelabuhan ya. Iya, siap. Mengatakan sampai pelabuhan. Nah, ini harus diluruskan. Kalau kita bicara sama sesama supplier, FOB itu kadang-kadang hanya diantarkan sampai tracking lokalan di pelabuhan. Itu aku nggak salahin karena pemahamannya seperti itu. Tapi kalau kita mengacu incotermnya luar negeri, maksudnya secara internasional terms, itu sampai on boardnya kapal, Mas. Berarti Mas Rio itu harus wajib bikin fitosanitari, fumigasi, pelengkapan PEB itu Mas Rio harus lakukan itu. Jadi kalau misalkan si Bayana bilang FOB, ini jawab FOB dulu ya Mas ya. FOB yaitu intinya kita akan organisasi sama si bayarnya. Bayarnya itu pakai kapal apa, jam berapa dia menyandar. Jadi kita organisasi untuk submit PEB dan seterusnya. Jadi benar kalau pertanyaan yang keduanya itu si bayarnya yang akan cari kapal tuh benar. Tapi FOB itu sampai di atas kapal, Mas. Berarti jadi Mas harus ngeh juga kalau FOB ini sangat riskan. Maksudnya suka salah pemahaman atau beda-beda persepsi lah. Persepsi antara guru A, guru B ataupun supplier A, supplier B. Cuman biasanya kalau sesama eksportir itu nggak ada perdebatan banyak gitu. Kalau supplier itu debatnya di situ. Supplier itu pahamnya FOB itu hanya sampai pelabuhan, padahal sampai atas kapal, Mas, bukan sampai pelabuhan. Nah, kalau misalkan incotermnya FOB atau export itu kita benar-benar pure nggak peduli dia mau pakai forwarding apa kek, pokoknya barang gua daerah katakan tadi di mana tempatnya Mas, Maluku ya? Ya, betul sekali. Sulawesi. Nah, misalkan di Maluku, ya udah tempat gudang saya di Maluku. Kamu mau naik pesawat, mau gimana itu ekspor urusannya si bayar. Tapi usahakan pembayarannya itu lunas di tutup kontainer atau tutup gudang. Ekspor, karena kamu nggak megang sama sekali pengirimannya. Trackingnya kamu nggak pegang. Makanya kamu wajib lunas sebelum ditutup gudang atau keluar dari gudang barang kamu. Kayak gitu, Mas Rio. Nah, terus yang kedua, kalau FOB, kita harus koordinasi sama forwarding si bayarnya pakai kapal apa. Karena kita yang akan submitkan PEB, COO, dan semuanya itu ke linernya si buyer. Nah, nanti karena pemesannya itu linernya si buyer, biasanya BL-nya akan ke buyer. Nah, dari sini kalau misalkan Mas Rio menerapkan pelunasan setelah BL keluar atau BL rilis, minta sama forwardingnya untuk ngasih tahu linernya jangan dikirim BL-nya ke buyer. Kayak gitu Mas Rio. Oke? Oh, berarti sebelum BL itu dikirim harus payment 100%. Itu bisa juga. Kalau misalkan incotermnya adalah tutup gudang ya bodo amat, BL-nya mau dikasih ke buyer bodo amat gitu loh Mas. Oke? Tapi kalau misalkan Mas bilang 70% sebelum tutup gudang, 30%-nya setelah BL keluar, kan ada juga skema kayak gitu Mas. Iya, Pak. Nah, itu BL-nya harus dikoordinasikan sama pihak liner untuk dikirimkan ke pengirim, ke eksportir. Jangan dikasih ke buyer walaupun si bayarnya yang mesan. Kayak gitu. Mau tekanin ke situ. Oke? Siap, Pak. Siap. Terima kasih banyak Mas Elba. Oke, Mas Rio, thank you. Sorry nih Pak, Titan tadi kelewat ya. Aku langsung ke Mas Rio. Halo Pak Titan. Halo Bang Elba, selamat siang. Ya, mau tanya apa nih dari mana? Bang. Saya Titan dari Jakarta Timur. Oke, Bang tanya apa nih? Kalau sebagai trader yang ingin bekerja sama dengan supplier ya Bang, memang dia brandingannya sudah bagus, dia memiliki web sendiri, terus dia memang perkebunannya sudah memiliki sejarah sendiri itu Bang. Nah, sebagai trader itu
haruskah kita membuat website sendiri yang kurang lebih sama dengan milik supplier tersebut? Atau bagaimana sih Bang cara mempromosikannya ke calon buyer gitu Bang? Nah, ini menarik banget nih pertanyaannya. Ini pertanyaan dalam banget ya. Masih ya teman-teman mungkin yang masih baru dan nggak ngerti, mungkin nyimak dulu ya. Nah, aku mau bahas tentang bagaimana sih kita eksporin barang yang, gimana? Dia sudah punya branding Ah, sendiri Bang. iya, mengeksporkan barang orang yang sudah ekspor. Berarti gitu kan? Benar ya Mas Iya, Ivan? bener Nah, Bang. ini menarik banget. Apakah perlu bikin website ataukah perlu bikin brand sendiri? Kalau bikin company profile itu wajib yang namanya brand sendiri, Mas. Company profile kalau di katalog itu sendiri, brandnya nama Mas Titan. Jangan bawa brandnya si buyer. Jangan bawa nama brandnya supplier. Kenapa? Yang dilakukan pertama kali sama si buyer itu adalah mencek namanya Mas Titan di dalam internet. Contoh, nih ketika kita buka Google ya teman-teman ya, sorry kita geser ke sini. Dia tahu nama saya Elba Yoga Saputra dalam tulisan itu ya. Dia akan tulis Elba Yoga Saputra kayak gitu mah. Dia akan cek sama nggak nih Elba yang di internet apa Elba yang ngechat saya sama Elba yang di dalam ininya nih. Nah, itulah branding, Mas. Jadi kalau misalkan Mas apa namanya? Mas Andri apa sorry, Mas Titan pakai nama orang lain, pakai nama brand yang lain, nggak akan nyangkut ke namanya Mas. Dapat nggak? Iya Mas ya. Ketika di Iya Bang. search, ketika di search seperti ini, lah, saya mendingan langsung ini deh, langsung ke siapa namanya? Saya langsung ke apa namanya? Langsung ke orang ini aja nih, ke PT ini aja, ya enggak? Iya. Buat apa saya kontak dengan Mas Titan? Ya enggak? Iya. Dapat nggak POV-nya, Mas? Dapat. Alasannya bikin brand sendiri, company atau brand sendiri. Apakah sampai perlu website? Itu balik ke Mas Titan. Kalau saya sih prepare nggak usah pakai website atau gimana, tapi lebih prepare bagaimana Mas Titan bangun brandnya Mas sendiri. Nah, nanti misalkan katakan nama brandnya ini salah satu brandnya si apa eksportir bisa ekspor Wow Fresh gitu kan. Kayak gini. Mana ada nggak dia? Nah, nggak ada. Coba kita udah nggak. Ini Wow Fresh. Nah, kayak gini kan karena brandnya namanya Wow Fresh, pasti kan yang akan dicari di Google tuh Wow Fresh, Mas. Iya nggak? Iya, betul. Nah, jangan sampai Wafres yang di bawah-bawahnya ini bukan punyanya Mas Titan. Bayangin nggak kalau misalkan Mas Titan pakai nama brandnya si supplier, dia cari di internet namanya, terus muncul di internet websitenya, dia akan klik websitenya, dia akan ngecek langsung profil WhatsApp-nya si suppliernya Mas. Ngapain gua harus lewat dulu? Bahasa kasarnya seperti itu Mas Titan. Oke? Iya. Jadi alasannya kenapa jangan menggunakan nama brand si supplier. Nah, tapi ada tapinya Mas. Kalau misal Mas Titan sama si suppliernya itu komisian pembagian hasil atau dikasih misalkan 1 ton $20, 1 ton $5 lah, whatever itulah, maksudnya whatever pembagian komisinya Mas. Nah itu Iya. boleh kita mengakui itu websitenya kita. Dapat nggak POV-nya Mas? Dapat Bang. Tapi kita harus koordinasi sama timnya yang di Wapres ini Mas, adminnya. Iya. Karena kenapa? Karena Titan itu akan ditanya, bener nggak Wapres ini punya Titan? Bener nggak ada namanya Titan hubungin saya mengaku nama Wapres? Pasti akan di-delegate sama si bayarnya. Kalau misalkan Mas nggak komisian, terus nggak pernah koordinasi sama si suppliernya bisa bilang iya, bisa bilang enggak. Iya nggak Mas? Dapat nggak POV-nya? Dapat Bang. Nah itu, makanya kalau misalkan Mas Titan mau menggunakan datanya si supplier, maksudnya punya namanya supplier, pastikan Mas Titan itu masuk ke dalam bisnisnya si supplier, maksudnya sebagai perwakilan dia kah, representatifnya mereka kah, ngebantu jualin, dan timnya itu harus solid gitu. Maksudnya
si adminnya itu atau mungkin yang megang nomor WhatsApp-nya itu harus mengakui Titan itu memang bagian dari Wafresh ini, misalkan atau brandnya Mas tadi, oke? Oke, Bang. Karena kalau misalkan kayak gitu nanti kan terjadi komisinya jelas. Oh, ternyata si buyer ini beli dan terjadi transaksi, saya dapat bagi untungnya. Tapi kalau misalkan biasanya rata-rata brand-brand besar ya nggak peduli dengan Mas Titan. Ya saya kehilangan Mas Titan keluar-keluar ya. Banyak orang yang ngaku-ngaku kayak Mas Titan. Dapat nggak view-viewku, Mas? Dapat, Bang. Nah, jadi ya kita ngomongin bisnis yang jahatnya ya. Ngomongin bisnis jahatnya ya, gue dapat bayarnya makasih Titan, cuman yang lanjutin selanjutnya kan gue yang ngurus PEB-nya, gue yang ngurus ekspornya, gue ngurus kontainernya, bla bla bla. Jadi ya mungkin gue akan kasih uang terima kasih aja tapi sekali aja. Mungkin kayak gitu juga bisa tuh, Mas, kalau misalkan masih baik ya. Tapi kalau yang nggak baik sama sekali, yang zero zero empati atau etika, ya udah, thank you Titan, gue ambil bayarnya. Itu namanya bypass kayak gitu, Mas. Oke? Oke, Bang. Berarti Hmm. lebih baik Hmm. saya membuat branding tersendiri gitu ya, Bang, dengan bekerja sama dengan supplier itu tapi punya branding Betul. sendiri gitu ya, Bang. Nama sendiri, habis itu company profile di WhatsApp-nya, apa misalkan kayak, pokoknya semua di sosial media. Sosial media kamu harus menunjukkan kamu tuh memang sebagai eksportir, kayak gitu. Dan kamu Siap, yang Bang. punya nama brand produk tadi, kayak gitu. POV-nya. Siap, Bang. Makasih banyak ya, Bang. Oke, kita lanjut lagi ya. Siap, lanjut. Halo Kak Romi. Halo Bang Halo. El, Bang. Siap. Dari mana dan mau tanya apa nih? Saya dari Kediri, Jawa Timur. Begini. Siap, mau tanya apa nih? Wah, tadi Wafresh itu orang Kediri loh. Oh, cerita yang Abang tadi, oh ya, cerita yang Abang sampaikan tadi relate dengan yang baru saya alami. Kan saya kan baru pemula, kemarin kan coba-coba iseng ngechat buyer mau nawarin Kokopit, karena akunnya datanya kurang, dia kan langsung satset gitu tuh, langsung telepon, langsung mau ngajak video callan. Akhirnya ya, saya video call tapi dengan data yang terbatas. Tapi untungnya bayarnya baik, dia kasih waktu seminggu buat nanti menyampaikan ulang supaya nyiapin data gitu. Tapi yang aku bikin kan aku masih pemula banget. Apa namanya? Enaknya kita bikin forwarding apa bikin PT sendiri ya? Undername apa bikin PT sendiri begitu? Kenapa ke sana dulu? Kenapa nggak fokus ke produknya? Oh Gimana iya, gimana? Aku nggak dapat bisnisnya. Tadi produknya kurang, produk knowledge-nya kurang. Gini, produknya itu dikasih waktu 1 minggu untuk memahami produk. Nah, terus habis itu kenapa langsung loncat bikin PT? Aku nggak dapat tuh POV-nya. Apa bikin undername dan itu aku belum dapat. Kenapa tuh kayak gitu? Kan produknya kan miliknya orang gitu, mau saya pasarin gitu loh. Belajar aja, maksudnya kasih fotonya, kasih videonya, dan kasih kalau memang diizinkan watermark punyanya Pak Romi. Dapat nggak POV-nya, Pak? Gini, oke. Mungkin tadi ada kesalahan tentang brand ya. Jadi gini, Pak. Tadi lanjut sama pertanyaannya Pak Tita nih. Jadi maksud aku tuh adalah brand itu kayak kita beli Lifebuoy. Lifebuoy itu PT-nya apa? Unilever, ya kan? Dove, atau mungkin apalagi yang ada di depan mata kita, apa nih? KFC misalkan kayak gitu. Atau mungkin Teh Pucuk nih, Teh Pucuk. Nah ini kan Teh Pucuk ini kan PT-nya ada di bawahnya. PT apa kayak gitu-gitu kan. Nah itu namanya brand, Pak. Brand bisnisnya Bapak. Atau mungkin Bapak punya, Bapak kayak tadi Wafresh. Wafresh itu kan brand, Pak, nama brand. Iya. Nah, jadi itu tuh nggak mesti punya PT dulu, Pak, untuk bikin nama brand itu. Begitu ya. Tapi Gitu, kan makanya harus syarat ekspor katanya harus punya PT. itu another level, maksudnya itu beda case, Pak. Maksudnya aku
sekarang nih Bapak udah dapat bayarnya, di depan mata buyer itu ada. Iya, Maksud aku tuh kan si buyer itu perlu Bapak menjelaskan siapa Bapak, barang iya, Bapak seperti apa. Itu dulu kan, Pak. iya, Nah, maksud aku fokus ke situ dulu, jangan fokus ke bikin PT kah, PT perorangan atau PT konvensional, jangan ke sana. Tapi fokus ke barangnya karena si buyer itu mau cari barangnya Bapak, bukan Hmm, mau mau nyari legalitasnya Bapak. Gitu, iya, iya, Pak. Jadi cara-cara berpikirnya harus harus apa namanya? Harus oh ya udah karena kita dikasih waktu 1 minggu, ya memang cukup waktunya kita bikin PT, bikin ini semua. Tapi kan ketika bikin PT itu nggak menjamin si bayarnya langsung beli, Pak, sama Bapak. iya, betul. Tapi kalau misalkan Bapak bikin tiba-tiba company profilnya profesional, habis itu namanya Bapak bagus, terus habis itu Bapak bisa jelaskan ulang, ya itu si bayar akan lebih happy, Pak, dan lebih percaya. Dapat nggak POV-nya, Pak? Nah, aku kasih contoh nih, company profile yang well prepare banget. Gue ada contoh dari supplier aku dulu. Mungkin kalau yang dari Lombok tahu nih. Bentar ya, kita cari dulu. Mana dia dokumen resmi nyurat atau bukan? Ekspor kopi. Nah, ya ini dia. Nah, mau bahasa Inggris atau mau bahasa Jepang nih, teman-teman? Ini saking niatnya si company profile-nya si buyer. Ayo, ada yang jawab? Inggris Mas, Jepang atau Inggris? Inggris, Inggris Inggris. Bang. Yes. Bentar, kita buka Inggris. Nah, ini salah satu contoh nih. Jadi, kalau misalkan Pak Romi sebelumnya kan nggak ada PT, nggak ada apa. Nah, tiba-tiba Pak Romi bisa jelasin barangnya dengan cara seperti ini. Halo, ini barang saya, misalkan gitu kan. Ini company profile saya gitu. Nah, ini kalau misalkan Pak Romi belum ada PT atau CV, ya CV dan Triwutaminya dihapus aja nggak apa-apa, Pak. Oh, Tapi begitu. fokus ke Morikei-nya. Fokus ke Morikei-nya ini. Ya nggak? Ke Morikei yang besarnya ini. Oh, iya. Jadi company profile 2022, nah itu bisa juga kayak gitu. Ini kan company profile salah satu supplier saya. Nah, ini menjelaskan visi misinya Bapak. Terus nanti kalau misalkan mau lihat social impact bisa di-scan kayak gitu-gitu. Nah, ini biasanya kalau saya tahu kayak paham apa ada siapa namanya? Si bayarnya apa si suppliernya ngasih sekolah, ngasih kegiatan apa? Kegiatan sosial kayak pembagian ini itu kayak gitu-gitu. Biasanya tuh ada tuh teman-teman. Bentar balik lagi ke sini. Nah, ini dijelasin. Nah, kalau misalkan tiba-tiba Bapak datang nextnya ya, next apa namanya, next Gmail atau next teleponnya Bapak punya ini, terus bisa bisa ngasih barang-barang Bapak seperti ini akan menjadi poin lebih, Pak. Ya enggak? Iya, iya. Dan si buyer bakalan nggak fokus ke ininya Bapak, PT Bapak apa, itu nggak akan fokus ke sana, Pak. Hmm, Tetapi ternyata si Pak Romi ini well prepare, kayak gitu. Nah, itu maksud aku pentingnya kita memahami apa yang dibutuhkan bayarnya dulu gitu. Dan kalau nanti Bapak belajar di bulan ketiga itu ada nanti di sini bikin company profile, bikin produk katalog. Nah, ini dijelasin dari 93 sampai berapa kayak tadi kau bilang. Ini kan kalimat 93 sampai sekarang kan berarti sudah jalan sekitar 30 tahunan. Oh, iya. Nah, itu kan seru banget kan. Nah, terus ada yang ini. Nah, ini salah satu yang menariknya itu ini kan bahasa Inggris, Pak. Karena dia benar-benar into sama marketing. Dia bikin juga bahasa Jepangnya. Karena si buyer Jepang. Nah, ini saya menarik banget nih, teman-teman. Nah, ini saya kaget ketika, wah ternyata akhirnya bikin closing, Pak. Kenapa? Karena kita membumikan bahasa mereka, membumikan bahasa Jepang. Ditulis bahasa Jepang seperti ini, si orang Jepangnya happy bacanya, Pak. Walaupun mungkin ada tulisan-tulisan kanji yang salah ya. Cuman dari sini si buyer kan ngerasa dimanusiakan. Oh, nih orang mau belajar bahasa Jepang kayak gitu-gitu. Nah, ini yang membuat si buyer tuh wah, prepare ya. Pak Romi prepare ya. Bisa bikinin tiba-tiba brandnya bisa ada yang bahasa Jepangnya. Misalkan kalau misalkan dapat dari buyer dari Jepang gitu ya. Kayak gitu-gitu. Gitu, Pak. Jadi apa ya namanya? Ini kan sebuah apa ya? Bahasanya itu bagaimana kita terlihat profesional dan siap, Pak. Kenapa? Karena closing yang terjadi itu karena
kita itu terlihat siap dan profesional, Pak. Contoh, Bapak ketemu orang, ketemu sales, di mana salesnya itu pakaiannya itu lusuh gitu, atau mungkin pakaiannya itu jelek. Berarti Bapak nggak mau dilayanin sama orang ini, ya kan, Pak? Iya. Tapi akan lebih fokus sama orang yang lebih rapi, lebih menjual gitu, Pak. Kayak gitu maksud aku. Makanya Pak Romi itu udah di step yang pertama, maksudnya udah step yang bagus. Walaupun iseng-iseng cari buyer dan ketemu dan diajak nelpon, ya minimal fokusin ke barangnya. Kalau bisa nanti next fit call-nya atau next teleponnya itu Bapak di gudang ataupun di pabriknya. Halo, saya lagi di gudang nih, gini, saya lagi produksi. Padahal yang produksi bukan punya barangnya Pak Romi. Katakan itu barangnya supplier lagi produksi untuk negara lain gitu kan. Nah itu kalau kita ngobrol dulu sama suppliernya, kita mau ngobrol sama si buyer nih, mau nunjukin kita tuh serius. Nah itu terjadi dealing tuh bisa, Pak. Kenapa? Karena Pak Rominya ada di tempat, Pak, ada di pabriknya, ada di mesinnya. Dapat nggak view ke Pak Romi? Dapat. Nah makanya kalau aku sih lebih fokus ke sana, dan Koyo tuh lebih fokus juga ke sana untuk ngajarnya, dibandingkan tiba-tiba loncat bikin PT, bikin undername, itu kan teknis lain ya, Pak ya. Maksudnya itu cara pengiriman. Tapi sedangkan ini Pak Romi itu lagi di fase negosiasi sama si buyer. Gitu, Iya. Pak. Kalau Iya. misalkan Pak Romi terlihat sudah siap ini, ya ini kan masalah kecil, Pak. Maksudnya masalah forwarding itu masalah kecil, masalah bikin PT itu masalah teknis kecil, bukan teknis yang besar yang harus disiapkan 3 bulan, 5 bulan, nggak kayak gitu, Pak. Bahkan sekarang PT perorangan kan 50.000 doang tuh, Pak. Dan bikin tabungan giro tuh 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam juga udah selesai, Pak. 3 jam doang. Datang ke bank, kasih tahu rekeningnya, bahkan kalau misalkan Bapak Romi kenal sama KCP-nya, bisa dibikinkan rekeningnya dulu, CV-nya atau PT-nya menyusul bisa. Gitu, Pak. Jadi kalau kita kenal sama orang KCP-nya ya. Tapi kalau kita nggak kenal sama orang KCP-nya ya nggak mau mereka. Kayak gitu. Oke? Oke. Iya. Terima kasih. Jadi langsung fokus cari barangnya, Pak. Fokus barangnya sama fokus fotonya. Kalau bisa video call selanjutnya di dalam pabriknya, Pak. Terus lagi produksi. Wah, itu mantep banget tuh. Dibayar pasti happy banget tuh, Pak. Oke? Iya, Mas Em. Terima kasih. Oke, dan biasanya kan karena Pak Romi sudah ada tadi track record-nya call sama si buyer, kemarin di screenshot nggak, Pak? Masih ada di WA kan, lewat WA. Enggak, di screenshot nggak? Lagi pas video call-nya. Oh, ada. Nah, kalau di screenshot nanti bisa dijadi obrolan untuk si suppliernya bukain pagar, bukain pintu. Kenapa? Karena kadang-kadang supplier besar atau supplier-supplier itu nggak mau bukain pintu kalau belum ada orderan. Kayak gitu, Pak. Oke? Iya. Siap, Pak. Jadi tiket lah, Pak. Nih, Pak, saya udah punya buyer nih. Bayarnya mau nanyain barangnya nih, bilangnya kayak gitu. Oke? Oke, lanjut lagi kita ke Pak Sidik. Halo, Pak Sidik. Halo, terima Siap, kasih Mas Elba. siap. Dari mana? Perkenalkan, Mau tanya apa nih? perkenalkan saya Sidik dari Palembang nih Mas. Siap, mau tanya apa nih? Oke, jadi gini, saudara saya itu juga baru terjun atau baru belajar juga tentang ekspor. Nah, jadi rencana juga itu kita mau ekspor kopi juga gitu. Nah, Apa? ada pertanyaan ekspor kopi. Terus? Oke, salah satu pertanyaannya adalah kalau kan di apa namanya di Sumatera Selatan itu kebanyakan kopi di sana gitu. Nah, untuk saran nih Mas, dari Mas Elba, kita kan mau mendekati supplier nih. Supplier kan banyak tahapnya tuh, ada yang langsung dari petani atau tengkulak pertama atau langsung tulak kedua atau ada yang tulak yang gede gitu. Nah, kalau saran Mas Elba itu gimana Mas untuk kita mengambil apa ya sebenarnya yang paling mudah untuk kita approach sama kita mudah juga untuk ambil hati mereka gitu Mas. Kira-kira di tahap yang mana tuh Mas dan bagaimana sih sebenarnya cara lebih mudahnya itu Mas gitu Mas. Itu Mas, terima kasih. Ini memang pertanyaannya bulan pertama nih, bulan pertama dia datang kemarin nih. Oke. Nah, jadi bagaimana kita mengambil barangnya ya, supply chain-nya ya. Benar kan?
Apakah dari benar banget. petani, apakah langsung dari yang grosiran, dari tengkulak atau pengepul, whatever namanya atau agregator. Nah, kalau ditanya ke saya, POV-nya tergantung kebutuhannya kita, Pak Sidik. Karena setiap Oke. itu punya punya cara masuknya yang beda-beda. Contoh, kemarin ada salah satu eksportir itu ngobrol sama saya, dia ini nggak dibukain pintu sama pabriknya. Bahkan di chat tuh nggak dibales. Tapi ketika dibilang, saya ada orderan 70 kontainer tahun ini. Tahun ini. Jadi, saya pengen visit. Dan bayar-bayarnya tuh sudah, bayar saya sudah mau DP. Tinggal verifikasi dan validasi. Memang saya bisa apa saya bisa kerjasama sama bapak gitu, sama apa sama si pabrik ini. Kenapa? Karena saya ngakunya bagian dari pabrik ini gitu. Nah ternyata si pabriknya kaget. Wah, ada yang beneran bisa eksporin barangnya dan si bayarnya real. Nah itu kan kalau skalanya pabrik besar dan SOP besar. Kenapa? Kenapa mereka nggak mau open? Gitu dulu teman-teman. Karena semakin besar bisnisnya tuh semakin banyak hatersnya, semakin banyak cara dijatuhkan. Kita sebagai eksportir pemula, kita harus sadar kita ini bukan siapa-siapa, kita tuh nobody dan kita datang kepada perusahaan besar, katakan Mayora, katakan kayak Unilever, di mana mereka tetap akan ada penjualan tanpa adanya kita. Itu dulu tuh garis besarnya teman-teman. Jadi Pak Kasidi kalau misalkan mau maksakan kepada yang besar banget, PT besar atau perusahaan besar dan tidak ada pembayaran di muka atau mungkin tidak ada DP, tidak ada orderan, ya mereka berpikir Pak Sidik ini bisa aja kompetitor dimasukkan kepada perusahaan saya untuk ngacak-ngacak SOP lah, untuk ngacak-ngacak barangnya lah, atau kayak gimana. Kita nggak pernah tahu. Jadi POV dari si supplier besar ini defense atau menjaga SOP-nya biar tidak berantakan loh. Itu sebuah Oke. kewajaran tuh Pas. Jadi ketika Mas Sidik mau belajar kepada yang tempat yang lebih besar pasti ketolak. Makanya tadi Pak Romi itu ketika sudah punya screenshot sama buyer, ya itu bisa menjadi modal tiketnya tuh untuk gedor-gedor, Pak saya sudah ada buyer nih. Ini kemarin saya habis video call sama bayarnya sudah pengen melihat barangnya langsung, mau divideoin langsung, mau difoto bareng, bahkan nanti kalau bisa video call bertiga aja Pak, nanti saya pakai HP saya, nanti ada Bapak, ada saya, terus ngeliatin barangnya tuh, kita ngobrol bareng aja, nanti kalau saya agak-agak bingung nanti Pak, misalkan Pak Romi atau misalkan supplier Pak Romi boleh nyambungin atau bantuin saya ngobrol sama buyer. Nah itu biasanya si supplier mau tuh Pak, bukain pintu, masih kayak gitu. Kenapa? Karena Oh, itu dulu. Nah, kalau tengkulak sama petani itu ada dua hal yang paling signifikan. Tengkulak itu bisa mengumpulkan barang dalam kuantiti yang kita butuhkan besar. Tapi dia paling malas ngajarin. Dia pengennya cash timbang. Mungkin kalau masih udah turun lapangan ngerasain tuh. Saya maunya cash timbang. Cash timbang itu beli putus. Ini barang saya ditimbang suka beli. Kalau enggak ya udah. Kayak gitu, Mas. Itu kalau biasanya karakternya seperti itu. Biasanya. Tapi nanti Mas Sidik bisa lebih paham lagi di lapangan, oke? Nah, terus kedua, kalau untuk belajar, makanya kalau tujuannya untuk belajar, petani itu adalah hal yang paling bagus, Mas. Kenapa? Karena petani itu pasti mau ngajarin dari end to end-nya dari bawah, Mas. Kenapa? Karena setiap hari dia mupukin barangnya, mupukin kopinya, ngecek kadar tanahnya, asam atau tidak, kayak gitu-gitu. Kalau misalkan asam diapakan, diberikan bahan pupuk apa, nah itu kan hanya petani yang melakukan itu per hari, Mas. Ya nggak? iya betul. Dan itu biasanya Mas Sidik harus datang pagi-pagi. Karena dia kan naik ke atas gunung kalau Mas Sidik tahu kopi. Iya, benar. Di Nah, jadi perbukitan semua itu. pas di atas itu ya dia misalkan bawa pupuk kah, dia hitung dulu kadar airnya berapa, biar jadi cari yang bagus, kayak gitu. Nah, itu hanya bisa dipelajarin atau dimengerti sama si petani. Nah, kelemahan dari petani adalah kalau dia bukan kepala petani, barangnya itu terbatas banget, limited banget. Dan harganya biasanya kalau misalkan dia jual spesial itu mahal banget si petaninya. Tapi kalau misalkan dia jual grade atau asalan ya dia murah, paling murah. Cuman tadi kelemahannya adalah pengumpulan barangnya kurang. Even itu kepala petani, Mas. Kayak gitu. Jadi tergantung kebutuhannya Mas Sidik.
Intinya kalau aku belajar dulu sama petani tadi, kita nggak pernah tahu petani ini ternyata punya temen tengkulak atau punya apa, akhirnya direkomendasikan. Nah kan kayak gitu kan enak juga tuh. Jadi tengkulaknya juga nggak aneh-aneh mas. Oh, paham, paham. Nah, si petani ini saudara saya ya mau beli sama kamu. Akhirnya tengkulaknya yang tadinya mau bandel misalkan 3 karung atau 2 karung dibikin grade jelek atau grade yang beda jadi sungkan kayak gitu-gitu mas. Itu sih bangun relasinya itu mas. Itu paling penting. Oke. Jadi Oke. apakah 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 pabrik apakah semuanya punya plus minusnya mas. Oke. Dan itu Mas Sidik harus Oke. pelajarin sendiri gitu. Karena di lapangan itu kan bisa aja kopi yang di Jawa itu kayak teori saya, kayak pengalaman saya dan teori saya bisa aja di Sumatera itu karakternya berbeda. Lebih keras kah atau mungkin nggak mau bantu kah atau gimana kan kita nggak pernah tahu tuh Mas. Oke? Atau mungkin Iya. nanti Mas Sidik bisa aja dapet tengkulaknya yang mau ngajarin. Kita nggak pernah tahu tuh Mas. Oke? Oke. Hmm. Paham. Cuman ya Oh, bisa jadi sama kayak gitu. Oke. Oh, jadi berarti tergantung kebutuhan kita sih sebenarnya. Kalau Oh misalkan iya, kita mau langsung yang gede dan banyak, mungkin dan grade-grade-nya bagus, berarti kita harus ke PT yang langsung. Tapi memang agak sulit di ya, Mas pabrik. ya, kalau misalkan kita Oh iya. nggak bawa apa-apa gitu ya. Ya, nggak bawa orderan, nggak bawa ini karena POV-nya tuh dia takut ada penyusup dimasukkan sama kompetitornya. Betul. Mm-mm. Itu Oke. makanya banyak pabrik itu nggak buka pintunya itu. Ya, kalau 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 kamu sekarang dibalik Mas Sidik, kamu punya pabriknya, pabrik ini udah jalan, Aha. terus tiba-tiba ada Elba nih, ujuk-ujuk out of nowhere. Ya kalau mungkin kalau saya ada nama Julio di belakangnya, kasarnya kayak gitu ya. Tapi sebelum ada nama Julio, pasti kan even pakai nama Julio pun si pabrik itu belum tentu kenal ini Eh, ya kan. Nah dari sana Mas Sidik yang sudah punya pabrik besar tiba-tiba aku datang pasti Mas Sidik berpikir dong ini Elba ngapain nih, siapa nih Elba nih, ya enggak. iya benar-benar. Dan Takutnya akhirnya komputer gitu ya. ambil nggak ya resikonya apa ya kayak gitu. Oke. Oke. Jadi teman-teman yang ah, jadi yang teman-teman ketolak pabrik itu harus paham itu psikologis dari yang punya pabrik ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi terakhir ya Kak Zahira. Halo Kak Terima kasih Zahira. Mas Erba. Oke, thank you. Halo Kak Elba, Ya, thank you. selamat siang Halo Kak semuanya. Zahira. Eh, eh, saya Halo, izin halo, nanya halo, Kak halo, Elba. halo. Ayo kita hitung sampai 5. Oh, bener tahu Mbak. Itu sepertinya Elba lost connection kayaknya itu. Elba lost connection kayaknya. Halo Kak. Nggak apa-apa itu Mbak Zahira, tunggu aja Mas Erbanya. Kayaknya Oh, oke. koneksinya itu. Oke. Lagi mati lampu kali si Elba nih. Halo, jaringannya ledak. Halo Kak Zahira ada tadi. Halo Kak Elba. Siap-siap. Mau tanya apa dan dari mana nih? Sorry ya, Oke. berat nih kayaknya ini. Saya, oke Kak. Saya Zahira dari Jakarta Selatan Kak Elba. Saya izin nanya, misal nih, saya udah ada supplier, kemudian dan apa namanya udah sempat ngobrol nih sama suppliernya gitu dan dia apa namanya oke lah gitu apa namanya untuk kerjasama sama supplier ini gitu. Kemudian misal saya mau pasarkan produknya mereka gitu.
Dan apakah saya harus under name kah, atau saya harus pakai PT saya sendiri, atau saya bisa jalan tanpa apa namanya, PT sendiri gitu, under name lah gitu. Terus misal saya nanti ketemu dengan trader lain yang ternyata dia yang jadi jembatan saya untuk ekspor produk tersebut itu keluar. Nah, itu tuh apa namanya, adab atau prosedur standarnya tuh gimana ya kalau misalnya trader tuh ketemu trader juga gitu. Dan apa kira-kira ada nggak patokan apa aja nih yang harus saya benar-benar perhatiin untuk benar-benar percaya sama trader yang itu gitu. Kurang lebih gitu sih Kak Elba. Makasih. Waduh, kompleks sekali. Ini overthinking kamu atau gimana nih? Itu overthinking saya sih Kak. Ya udah nggak apa, karena jauh banget soalnya gini. Satu, kalau ditanya apa trader itu, aku mungkin jawab yang trader ke trader dulu ya. Trader ketemu trader, terus habis itu ketemu supplier. Rata-rata tradernya itu pengen ketemu sama suppliernya, bukan mau ketemu sama Mas Zahira, Kak Zahira. Percaya Oh, nggak? oke, I see. Karena kenapa? Karena dari harganya Kak Zahira pasti markup, pasti Betul, naik. betul. Atau mungkin kalaupun komisian, katakan komisian ya sama si supplier. Ya, si apa namanya si tradernya itu juga akan jualnya juga akan kesulitan ke bayarnya. Karena harga rata-rata harga jual itu kan pasti nggak beda jauh, Kak Zahira. Itu dulu tuh POV-nya. Kenapa? Karena contoh nih, misalkan harga aren itu $1.700 per ton, misal kayak gitu ya. Hampir rata-rata ya paling bedanya $25, jadi ada yang 1.625, ada yang 1.750, ada yang 1.717 kayak gitu-gitu mah. Jadi bedanya nggak jauh banget, nggak nyampe ratusan dolar. Paling tuh naik turun $50 bedanya. Nah, karena tadi si apa Kakak Zahira ini udah komisian sama si supplier, katakan 1.700 nih. Berarti kan si tradernya itu kan mau nggak mau jual di atas 1.700 dong. Betul lagi. Sedangkan buyer tuh harganya pas nih 1.700. Pasti kayak kena si malakama, Mak. Jadi kalau ditanya skemanya mungkin terjadi, dan siapa yang kirim itu tergantung kesepakatannya Kak Zahira sama tradernya. Mau kirim atas nama tradernya kah atau Kak Zahira atau si supplier. Kayak gitu. Kalau misalkan ketemu kayak gini. Nah, cuman dari segi harga itu kadang-kadang susah banget untuk masuk ke buyernya. Itu yang aku mau tekenin. Nah, kalaupun terjadi dealing, yaitu dibalikan kepada Kak Zahira dan tradernya mau kayak gimana. Biasanya supplier itu maunya cuma fokus ke produksi barang. Kayak gitu. Produksi barang, jadi balik lagi ke Kak Zahira, apakah Kak Zahira into di dalam bisnisnya si supplier, ismin maksudnya adalah mau beneran jadi perwakilannya mereka, atau mungkin Kak Zahira tahu nada Nalida nggak? Nada Nalida. Belum pernah dengar itu Kak. Itu salah satu eksportir lulusan bisa ekspor juga, namanya Nada Nalida. Nah, itu tuh dia pemain di Fishmill. Nah, si Nada Nalida itu adalah seorang trader Fishmill-nya. Cuman dia memposisikan diri sebagai orang yang perwakilan dari si PT tadi. Kayak gitu, Kak Zahira. Jadi setiap ada trader yang masuk, si suppliernya itu nggak mau yang ngurusin si Nalida ini. Nah, apakah nanti kamu akan sedalam itu sama supplier? We never know, ya kan? Nah, kalau misalkan sedalam itu berarti Kak Zahira adalah yang menjadi bonder atau yang menjadi temboknya si supplier. Kayak gitu. Jadi bisa, pokoknya dari dia dapat cuan lah ketika terjadi pembelian. Kayak gitu. Cuman maksudnya di sini si suppliernya nggak mau pusing-pusing kenalan sama orang baru. Kayak gitu Kak Zahira. Nah, terus jadi clear ya tentang trader ke trader. Kita bicara dari itunya. Jadi kalau siapa yang mau kirim pakai nama PT siapa itu kesepakatan bareng-bareng aja. Kak Zahira, apakah Kak Zahira yang mau ngurus PT-nya under name-nya ataupun si trader tadi. Kalau misalkan tradernya lebih jago ya mending tradernya aja. Jangan Kak Zahira. Oke? Oh, oke Kak Elba. Makasih banyak Elba. Dan Kak Zahira fokusnya ke bayarnya apa si trader itu langsung lunas ke Kak Zahira. Fokusnya ke sana aja. Jadi kayak jual beli putus.
Oh, oke. Nah, itu yang pertama tuh kalau trader ke trader. Nah, yang kedua itu kan tadi pertanyaannya Kak Zahira yang pertama, sorry. Bagaimana si supplier ini nggak pernah ekspor, terus habis itu Kak Zahira itu mau ngeksporin dan memasarkan. Bener ya? Iya, betul, Kak. Nah, apakah menggunakan undername? Ya, balik lagi. Kalau kayak gini ya, kalau misalkan suppliernya benar-benar zero, fokusnya ke lokalan, ya berarti memang tugasnya Kak Zahira tuh. Menyambungkan forwarding, mencarikan undername-nya, habis itu dikirimkan barangnya, kayak gitu. Jadi POV-nya adalah kalau di sini Kak Zahira yang ngurus ekspornya. Kayak gitu, Kak. Oke? Oke, Kak Elba. Nah, jadi walaupun pakai undername pun ataupun nanti bikin PT perorangan pun, ya itu balik ke masing-masing lagi Kak Zahira. Maksudnya PT perorangan, kalau kalian sudah bikin PT berarti kan punya kewajiban-kewajiban sebagai pembisnis. Nah, itu harus dipahamin tuh maksud aku. Jangan sampai kalian bikin PT tapi kalian nggak tahu cara laporan SPT-nya. Contoh nih, teman-teman yang mungkin bikin PT di Desember 2025 atau November 2025, sekarang kan lagi laporan pajak nih, PT sampai April. Katakan kalian dapat bayar di bulan nih, PT kalian itu kena blokir administratif sama bea cukai, Dijen Pajak. Percaya atau nggak percaya, silakan dicek. Kalau kalian tidak melakukan pelaporan pajak nihil, walaupun kalian nggak ada transaksi di November dan Desember itu, tapi karena PT kalian terbit dan aturan dari Indonesia itu per Desember 2025 itu harus dilaporkan, walaupun nggak ada penjualan, berarti kan harus ada laporan PT ini pajak nihil. Nah itu kan harus dilaporkan tuh. Misalkan baru bikin, terus habis itu baru marketing, malah habis duitnya untuk marketing, bla bla bla. Nah itu harus dilaporkan teman-teman. Makanya kalau misalkan udah bikin PT, harus paham kewajiban-kewajiban kalian sebagai yang punya PT. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, nah terus nanti setelah itu apakah bisa kirim sendiri pakai PT sendiri? Balik lagi kalau barangnya itu banyak surat menyurat yang lumayan ribet kayak factory audit, kayak HACP, sedangkan PT kamu masih PT baru ya, ujung-ujungnya kamu akan menggunakan PT itu hanya untuk uang itu masuk, teman-teman. Hanya ngambil rekening gironya. Rekening giro masuk, uangnya masuk ke sana, tapi pengirimannya tetap menggunakan undertime dari forwarding. Itu biasa banget kayak gitu, terus sering banget terjadi. Makanya nggak usah kaget, bahkan eksportir yang jago sekalipun, contoh kalau kalian tahu Ilham Fians itu kan mainnya Saudas, pabriknya Saudas. Kalau dia kirim areng atau bikin karkol, ya dia karkol areng kayu, jadi dia undername sama si forwarding. Cuman kan orang nggak akan pernah branding si Ilham Fians mungkin ada yang tahu ya. Ilham Fians itu nggak akan pernah berpikir dia undername, tapi di belakang layar dia undername, teman-teman. Kenapa? Karena perizinan dari punyanya PT-nya Ilham Fians itu adalah Saudas. Apakah dia mau menambah ke arang kayu dan seterusnya, ya itu balik ke keputusan bisnisnya. Dan factory audit itu udah lumayan mahal, sampai 40 sampai 70 juta kalau ceritanya si Ilham Fians. Makanya better menggunakan undername. Undername yang paling kena 8,9 juta atau 20 juta lah. Jadi dengan kirim sekali-sekali, ya si bayarnya pun kan juga bayar gitu, teman-teman. Kayak gitu, kecuali kata dia kalau saya dapat kontrak 2 tahun, Mbak. Kalau dapat kontrak 2 tahun kayak di Saudasnya, itu dia bikin factory audit sendiri. Kayak gitu, teman-teman. Nah, makanya pentingnya ngobrol di belakang layarnya deh. Ngobrol di belakang layar itu seru-seru, teman-teman. Oke? Mungkin gitu dulu ya, teman-teman ya. Udah sampai 2:30. Mungkin kita lanjut lagi besok hari Rabu ya, teman-teman, jam 10.30. Oke? Untuk yang sudah datang, terima kasih. Saya akhiri ya, teman-teman. Thank you semuanya. Terima kasih, Bang. Makasih Bang, thank you. Terima kasih Ya. Bang Elba.